Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyono SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Umum serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti mata kuliah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Muhammad SAW yang telah berhasil membawa kita ke alam dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang. Oke, baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai rehabilitas kawasan bekas longsor. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Afandi, NIM A012139. Dan teman kelompok saya yang pertama yaitu Hasni, yang kedua Fitriani, yang ketiga Angelita, yang keempat Minta Ramadhani, yang kelima Alun Hidayani, yang keenam Siti Marliana, yang ketujuh Enos Wafrilian, yang kedelapan Muhammad Aswa, yang kesembilan Isal Prianto, yang kesepuluh yang terakhir Aldi Budini. Baik, untuk menginvestasikan waktu, kita langsung saja kepada Saudari Hasni selaku pemateri pertama untuk membacakan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, langsung saja, yaitu materi pertama, pengertian tentang suksesi ekologi. Suksesi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Dalam keadaan alam meliputi air, flora, fauna, dan tanah, semua komponen tersebut harus seimbang dan saling bersinergi untuk menciptakan kondisi kesejahteraan yang harmonis. Dengan kata lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem yang seimbang. Proses suksesi ekologi terjadi akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem ketika suatu kawasan mengalami guncangan dan komunitas makhluk hidup dan benda mati yang berada di sana tidak lagi melakukan penyesuaian diri dengan baik, maka timbul persoalan ekologis karena dalam kondisi ekstrim pun makhluk hidup akan melakukan adaptasi untuk bertahan dan mengembangkan kehidupannya. Akhir dari proses suksesi adalah terbentuknya suatu bentuk komunitas klimaks stabil dan tidak berubah, berada di keseimbangan, mampu mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan dari berbagai perubahan sistem. Secara keseluruhan, ciri keberhasilan proses suksesi adalah munculnya spesies yang berumur panjang, toleransi terhadap aspek lingkungan, dan resisten atas perubahan ekstrim yang terjadi. Itulah tadi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hasni. Selanjutnya kita ke pemateri kedua yaitu Fitriani. Waktu dan tempat saya persilakan. Melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu faktor penyebab suksesi ekologi. Suksesi timbul karena perubahan aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang membuat komunitas makhluk hidup dan benda mati yang berada di ekosistem beradaptasi. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan proses suksesi terjadi, diantaranya yaitu iklim tumbuhan tidak akan dapat tumbuh teratur dengan adanya variasi yang lebar dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang membawa akibat rusaknya vegetasi baik sebagian maupun seluruhnya. Pada akhirnya, suatu tempat yang baru atau kosong berkembang menjadi lebih baik, daya adaptasinya besar, dan mengubah kondisi iklim, kekeringan, hujan salju, air, dan kilat. Seringkali membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global yang berlangsung telah memaksa flora dan fauna terus-menerus beradaptasi. Topografi wilayah dan tanah suksesi sering terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah akibat erosi, yaitu
yaitu dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi tanah menjadi kosong, kemudian menjadi penyebaran biji oleh angin atau migrasi, dan akhirnya proses suksesi dimulai pengendapan denudasi, yaitu erosi melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah diendapkan sehingga menutupi vegetasi yang ada dan merasakannya. Kerusakan vegetasi menyebabkan suksesi berulang kali di tempat tersebut. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fitriani. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga, yaitu Angelita. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang ketiga yaitu komponen biotik, pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian, dan mungkin pula penyakit mengakibatkan kerusakan vegetasi di padang penggembalaan, hutan yang ditebang, panen yang menyebabkan tumbuhan tumbuh kembali dari awal atau bila rusak berat berganti vegetasi. Lingkungan kegiatan-kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana harus dilaksanakan dalam kerangka pengurangan risiko bencana yang akan datang. Mengingat bahwa ancaman bahaya bencana akan selalu ada, maka sejak awal upaya-upaya mengurangi kerentanan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat harus dilakukan. Bagian C yaitu tahap interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Tahapan-tahapan proses suksesi. Karakteristik utama suksesi adalah prosesnya yang berjalan linear dalam rentang waktu tertentu. Suksesi ekologi mengalami tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu kolonisasi tahap. Awal dari suksesi adalah kolonisasi. Selama tahap tersebut, habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme-organisme. Kolonisasi ini memerlukan organisme tersebut sampai di lokasi. Organisme tersebut menjadi mantap di sana. Kemampuan organisme untuk sampai pada suatu tempat bergantung pada kemampuan dispersal individu tersebut dan isolasi yang ada pada daerah tersebut. Terima kasih kepada Saudari Angelita. Selanjutnya kita ke pemateri keempat, yaitu Saudari Almindayani. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya pemateri keempat akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Angelita. Kedua yaitu modifikasi tempat dari tahap kolonisasi. Organisme-organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Koloni awal dari suksesi primer pada daerah terestrial biasanya adalah mikroorganisme tanah seperti lichens atau lumut kerak yang memperbanyak koloni permulaan dari bebatuan vulkanik. Nah, organisme ini dapat mempengaruhi sifat-sifat batuan yang didiami. 3 yaitu variabilitas ruang. Kemudian berikutnya itu modifikasi ruang merupakan peningkatan variabilitas ruang atau spasial habitat. Contohnya adalah Dryas drummondii adalah tanaman pembentuk hutan yang terpenting pada suksesi awal di Alaska. Tumbuhan ini menghasilkan gradien sifat tanah, bahan organik tanah bervariasi pada bagian tengah hutan dan pada bagian tepi hutan. Penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur cahaya dan evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembapan internal yang tinggi. Kehilangan air dari organisme yang di hutan mungkin akan berkurang. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Almindayani. Selanjutnya kita ke pemateri kelima, yaitu Siti Mariana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
saya akan melanjutkan materi dari pemateri keempat. Langsung saja di skema pembagian suksesi atau primer. Suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Suksesi primer dapat terjadi apabila komunitas asal terganggu yang mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total, sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Jenis sukses primer dapat terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan. Fenomena ini disebabkan karena adanya aliran lava, gletser yang menyusut bukit, pasir yang terbentuk, dan lainnya. Titik akan jadi inflasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuk vegetasi yang stabil. Bagian E, dampak yang terjadi terhadap adanya suksesi ekologi, rehabilitas kawasan bekas longsor. Faktor yang mempengaruhi proses suksesi sangat beragam, tergantung kondisi lingkungan. Titik proses suksesi pada daerah hangat, lembat, dan subur dapat berlangsung secara 100 tahun. Kecepatan proses suksesi dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: luas komunitas asal yang rusak karena gangguan, jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas yang terganggu, kehadiran pemancar benih, iklim, terutama arah dan kecepatan angin yang membantu penyebaran biji, spora, dan benih serta curah hujan. Jenis substrat baru yang terbentuk, sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Marliana. Selanjutnya kita ke pemateri ke-6, yaitu Enos Aprilian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Enos Aprilian, NIM 01213770, kelompok 3 Ekologi Umum. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan melanjutkan sedikit materi dari kelompok saya mengenai rehabilitas kawasan bekas tanah longsor. Nah, di mana dalam rehabilitas kawasan bekas tanah longsor ini mempunyai strategi untuk mengatasi terjadinya hal tersebut. Di antaranya masyarakat itu harus menyiapkan rencana untuk memulihkan keadaan supaya bisa bangkit kembali dari keadaan keterpurukan ketika bencana tanah longsor itu berlangsung. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan rencana tata ruang dan wilayah berdasarkan analisis resiko bencana. Ini termasuk rencana struktur pola ruang wilayah dan penetapan kawasan dengan mempertimbangkan potensi risiko bencana yang telah ditetapkan lembaga yang berwenang. Yang kedua itu melaksanakan kegiatan pelatihan dan bantuan modal usaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada sumber mata pencarian yang tidak aman, khususnya pada wilayah-wilayah rawan longsor. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat para pasca bencana untuk membangun kembali dan memperbaiki rumah, gedung, dan bangunan dan sejenisnya yang memenuhi standar teknis tata bangunan agar hal tersebut menjadi aman ketika terjadi bencana, sekaligus mempertimbangkan potensi resiko bencana yang telah ditetapkan lembaga berwenang sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Nah, hal ini tentunya dilakukan berdasarkan analisis risiko bencana yang antara lain meliputi rencana struktur dan pola ruang wilayah serta penetapan kawasan dengan mempertimbangkan potensi risiko bencana sehingga dapat menanggulangi ketika bencana terjadi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Enos Aprilian.
Selanjutnya kita ke pemateri ke-7 yaitu Isal Prianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Atas kesempatan yang telah diberikan, langsung saja nomor 4 yaitu mengajak masyarakat pada pasca bencana untuk tidak membangun kembali rumah atau sejenisnya di tepi tebing, di kaki bukit, di lereng gunung berapi, di tepi sungai, dan di pinggiran pantai. Tidak menggantungkan kembali sumber mata pencahariannya pada kegiatan yang tidak aman dan rawan bahaya seperti membuka lahan dengan cara membakar, menambang batu atau pasir dan bahan tambang lainnya, membuang sampah di sungai atau saluran air, dan melakukan pembalaan atau penebangan liar. Mungkin hanya itu yang saya dapat paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Isal Prianto. Selanjutnya kita ke pemateri ke-8 yaitu Aldi Budiman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya selaku pemateri ke-8 akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri ke-7. Baiklah, langsung saja kita mulai. Proses suksesi yang terjadi pada kawasan bekas longsor dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang terjadi pada area tersebut. Proses suksesi pada kawasan bekas longsor berbeda dengan proses suksesi pada kawasan yang bukan bekas longsor. Karena pada kondisi setelah beberapa kali longsor, hanya jenis-jenis tertentu saja yang dapat bertahan hidup. Formasi bekas longsor yang telah direhabilitasi mungkin tidak akan pernah pulih kembali seperti pada formasi awalnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aldi Budiman. Selanjutnya kita ke materi ke-9 yaitu Muhammad Aswal. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya pemateri ke-9. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dibacakan oleh Aldi Budiman. Langsung saja. Pada bulan April 2003 lalu, di Narat Hiwat, Thailand, telah diselenggarakan tentang pengolahan bekas longsor berkelanjutan yang dihadiri oleh peserta dari negara-negara ASEAN. Dari seminar tersebut, selanjutnya dihasilkan pernyataan Narat Hiwat yang di dalam sirat tersebut ada beberapa tanda-tanda penting untuk mendukung program rehabilitasi dan pengolahan tanah longsor secara bijaksana sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan mengembangkan rencana pengolahan terpadu bagi masing-masing kawasan bekas longsor yang meliputi kawasan hutan, air, dan manajemen kebakaran. Yang kedua, membangun suatu metode yang tepat bagi rehabilitasi dan pengolahan bekas longsor. Sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Muhammad Aswal. Selanjutnya kita ke pemateri ke-10 yaitu Nita Ramadhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya selaku pemateri 10 akan melanjutkan yang telah dipaparkan oleh pemateri 9. Nah, langsung saja. 3. Mengendalikan sistem drainase bekas longsor dan sekitarnya. 4. Mengelola bekas longsor dengan menggunakan pendekatan DAS daerah aliran sungai. 5. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang berbagai jenis alternatif kegiatan kawasan longsor yang maupun mengendalikan dampak negatif dari kegiatan terhadap keberadaan bekas longsor tersebut. 6. Melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan penggunaan kawasan bekas longsor. 7. Menggunakan paduan yang dapat dalam pengelolaan kawasan bekas longsor. 8. Menciptakan proyek-proyek percontohan dan templator yang menggambarkan pengelolaan bekas longsor yang kelanjutan.
itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nita Ramadhani. Itulah pemaparan materi yang telah dilakukan oleh teman kelompok saya mengenai rehabilitas kawasan bekas longsor. Nah, jadi kesimpulan dari materi tersebut ialah bencana merupakan proses alam yang menimbulkan kerusakan, jatuhnya korban jiwa, terjadinya kerugian material, terjadinya kerusakan infrastruktur fisik, serta terganggunya kegiatan normal masyarakat. Tanah longsor merupakan salah satu bentuk bencana. Tanah longsor juga adalah sebuah peristiwa geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa, batuan atau tanah yang pergerakannya jatuh ke bawah. Longsor juga mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur sumber daya air. Itulah materi yang dapat saya simpulkan, dan juga itu merupakan penutup dari presentasi kami. Mohon maaf dengan segala kekurangan, dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Saya akhiri dengan